Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang integral ya. Integral. Integral ini merupakan lanjutan dari turunan ya yang kemarin. Kita akan membahas integral dari yang paling sederhana dulu ya. Dari yang paling sederhana. Oke. Soal yang pertama. Kita perhatikan ya. Hasil dari integral. Simbol integral itu seperti ini ya. Ini integral bacanya. Hasil dari integral dalam kurung 2x pangkat 3 kurang 9x kuadrat tambah 4x kurang 5 dx sama dengan ya. Jadi itu simbol integral, ini dibacanya integral. Yang merah ini, yang saya kasih garis merah ini. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan. Jadi konsepnya adalah, konsepnya saya tuliskan di sini ya. Integral dari a x pangkat n dx, ya, integral a x pangkat n dx. Ini akan sama dengan a dibagi dengan n ditambah 1. Tuliskan variabelnya x pangkat n tambah 1, kemudian tambahkan dengan c ya. Itu konsepnya ya. Nah, berarti kita bisa mengintegralkan satu persatu ya fungsi yang ini. Jadi integral ini bisa dituliskan menjadi integral 2x pangkat 3 kurang integral 9x kuadrat ditambah integral 4x dikurang integral 5. Kurang dx-nya ya, maaf, kurang dx. Jadi dx-nya bisa dibuat ke masing-masing gitu ya. Atau coba kita hapus saja. Kita ulangi. Sebentar. Ini akan menjadi integral 2x pangkat 3 dx dikurang integral 9x kuadrat dx ditambah integral 4x dx dikurang integral 5 dx. Oke. Jadi bentuk yang panjang, bentuk yang pendek ini akan menjadi seperti ini. Artinya apa? Artinya kita akan mengintegralkan satu persatu ini ya, satu persatu ini. Oke, satu persatu ini. Dan hasilnya adalah ini seperti yang sudah kita tuliskan. Maka ini akan menjadi 2/3 tambah 1. Tuliskan variabelnya jadi 3 tambah 1 pangkatnya. Kemudian dikurang ini menjadi 9/2 tambah 1. X-nya pangkat 2 tambah 1. Kemudian yang ini menjadi 4/1 tambah 1. X pangkat 1 tambah 1 dikurang 5/0 tambah 1. X pangkat 0 tambah 1. Nah, tambah C-nya terakhir saja kita buat tambah C. Oke. Ini akan menjadi 2/4. X pangkat 4 dikurang 9/3. X pangkat 3 ditambah 4/2 X pangkat 2 dikurang 5/1 X pangkat 1 tambah C. Kita sederhanakan lagi jadi 1/2 X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurang 5X tambah C. Jadi kita sudah punya hasil integralnya ya. Ini integralnya. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya nanti kalian tidak perlu menuliskan lagi ininya. Ya, tidak perlu, ini tidak perlu dituliskan ya. Ini dilewati saja, dilewati. Langsung begitu ada soal, langsung ke bagian yang ini ya. Langsung ke bagian yang ini. Oke, gitu ya. Nah, di ini masing-masing udah sangat jelas saya buat ya, masing-masing di sini sudah sangat jelas saya tuliskan setiap prosesnya ya kan, seperti itu.
Oke. Kita lanjut ke soal yang kedua. Yang lebih menantang sedikit ya. Yang lebih menantang. Oke. Perhatikan. Nah, ini hasil dari integral 2x kurang 1 kali x kuadrat kurang x tambah 3 pangkat 3 dx adalah. Nah, perhatikan. Ini ada sedikit tekniknya ya. Ini namanya menggunakan teknik substitusi ya. Teknik substitusi. Dan ini menggunakan konsep turunan ya. Menggunakan konsep turunan. Oke. Langkah pertama kita misalkan dulu. Misalkan x kuadrat kurang x tambah 3 ini sama dengan u ya. Kita misalkan x kuadrat kurang x tambah 3 ini sama dengan u. Kemudian kita turunkan u aksen. U aksen itu akan sama dengan apa? U aksen itu akan sama dengan 2x kurang 1. Ya kan? Oke, u aksen itu adalah 2x kurang 1. Nah, u aksen itu biasanya ditulis sebagai du per dx. Oke. 2x kurang 1. Jadi u aksen itu biasanya ditulis du per dx. Nah, selanjutnya berarti kita punya ini. Nah, sekarang kita kembalikan ya, kita kembalikan ke soalnya ya. Kita kembalikan ke soalnya. Kita tuliskan lagi. Oke, tinta hijau saja ya. Kita pakai tinta hijau, kita tuliskan berarti integral tadi 2x kurang 1, 2x kurang 1 kalau kita perhatikan itu adalah du per dx, ya kan? Berarti du per dx. X kuadrat kurang x tambah 3 itu sudah kita misalkan sebagai u. Berarti u pangkat 3. dx-nya tetap tuliskan dx. Nah, sehingga ini dx dengan dx coret, ya kan? Sehingga kita punya sama dengan integral u pangkat 3 du, ya kan? U pangkat 3 du. Maka kita bisa langsung mengintegralkan. Koefisiennya berapa di sini? 1 per 3 tambah 1, ya kan? 1 per 3 tambah 1. U pangkat 3 tambah 1 tambah C, ya kan? Maka ini akan sama dengan 1 per 4 U pangkat 4 ditambahkan dengan C, ya kan? Nah, sampai di sini kita sudah punya nih 1 per 4 U pangkat 4 tambah C. Kita kembalikan lagi. U-nya apa tadi U-nya? 1 per 4, U-nya adalah X kuadrat ini ya. U-nya adalah X kuadrat kurang X tambah 3. Berarti kita tuliskan X kuadrat kurang X tambah 3 pangkat 4 tambah C. Nah, selesai ya. Jadi, tujuan kita harus dalam bentuk X ya, harus dalam bentuk X. Oke, dipahami ya pelan-pelan ya. Nah, selanjutnya kalian tidak perlu menuliskan ini ya. Ini tidak perlu dituliskan U aksen. Simbol U aksen langsung diganti menjadi du per dx. Oke, simbol U aksen diganti langsung menjadi du per dx. Artinya apa? Du per dx itu adalah turunan ya. Turunan dari fungsi U terhadap X ya, fungsi U terhadap X. Oke. Soal yang kedua itu ya. Soal yang ketiga kita lihat. Oke, ini juga mirip-mirip cara mengerjakannya ya. Oke, kita perhatikan. Langkahnya juga sama ini. Dengan cara substitusi ya, dengan cara substitusi. Oke, substitusi itu artinya menggantikan ya. Menggantikan variabel yang lama menjadi variabel yang baru. Oke. Tapi nanti tetap harus dikembalikan lagi ke variabel yang lama. Oke, kita kerjakan. Misalkan, jadi yang kita misalkan tuh yang posisinya agak-agak aneh ya. Maksudnya apa agak-agak aneh? Yang di dalam akar, ya kan? Yang seperti itu. Nah, kita lihat.
Yang di dalam akar itu siapa? Si 4x tambah 1, ya kan? Misalkan 4x tambah 1 itu sama dengan U. Oke. Maka du per dx ini akan sama dengan, kita turunkan ini, kita turunkan 4x tambah 1. 4x diturunkan menjadi 4, ya kan? 4x diturunkan menjadi 4. 1 diturunkan menjadi 0, ya. Berarti kita punya dx sama dengan 1 per 4 du, ya kan? Dx sama dengan 1 per 4 du. Oke. Oke. Atau nih ya. Yang ini juga bisa kita ubah. Nanti ini x ya, x akan sama dengan, ini x sama dengan u dikurangi 1 dibagi dengan 4 ya. X itu sama dengan u kurang 1 dibagi 4. Oke. Atau x itu akan sama dengan 1 per 4 dalam kurung u kurang 1, gitu ya. Jadi semua variabelnya kita gantikan. X akan sama dengan itu, kemudian dalam bentuk U ya, artinya X-nya dalam bentuk format U. Oke, sekarang kita kerjakan ke ininya ya, ke soalnya. Oke, maka ini akan menjadi integral. X-nya tadi sudah menjadi 1 per 4 U kurang 1, ya kan? 4X tambah 1 itu sudah dalam bentuk U, ya kan? U-nya pangkat berapa kalau akar? Pangkat setengah. Kemudian dx-nya, nih dx-nya adalah 1 per 4 du, ya kan? 1 per 4 du. Nah, semuanya sudah dalam bentuk U. Maka tinggal kita kerjakan ya. Ini akan sama dengan integral 1 per 4 kali 1 per 4, 1 per 16, ya kan? 1 per 16. Kemudian, ini U pangkat setengahnya kita substitusikan ke dalam. Kita kalikan ke dalam ya. Oke. Sehingga akan menjadi, maaf, ini tangannya ikut-ikutan bergerak ya. Oke, sehingga akan menjadi U pangkat berapa itu? Setengah, U pangkat setengah kalikan U, berarti U pangkat 3 per 2, ya kan? Dikurangkan dengan U pangkat setengah, kemudian di sini du. Oke. Maka ini akan menjadi, nah 1 per 16-nya boleh keluar dari integral dulu ya. Sehingga akan menjadi integral U pangkat 3 per 2 dikurangkan dengan U pangkat 1 per 2. Kemudian ini du. Oke. Maka tinggal kita integralkan U-nya. Berarti 1 per 16. U pangkat 3 per 2. Berarti U pangkat 3 per 2 itu adalah 1 per 3 per 2 tambah 1. U pangkat 3 per 2 tambah 1. Dikurang 1 per setengah tambah 1. U pangkat setengah tambah 1. Ya kan? Seperti itu. Plus C ya. Jangan lupa plus C-nya. Oke. Sehingga ini akan menjadi sama dengan 1 per 16-nya tetap di luar. Kemudian 1 per 3 per 2 tambah 1. Jadinya 1 per 5 per 2, ya kan? U pangkat 5 per 2. Dikurang 1 per setengah tambah 1, 3 per 2, ya kan? U-nya pangkat 3 per 2. Ini akan ditambahkan dengan C, gitu ya. Maka ini akan sama dengan 1 per 16. 1 per 5 per 2. Berarti 1 per 5 per 2 itu berapa? Jadinya 2 per 5, ya kan? Dibalik. Oke, U pangkat 5 per 2 dikurang dengan ini jadi 2 per 3. U pangkat 3 per 2 ditambahkan dengan C, ya. Kemudian, nah ini tinggal kita sederhanakan ya.
distribusikan yang 1/16 nya ya. 1/16 kita kalikan ke dalam, maka ini akan sama dengan, berarti nanti 16 dengan 2 ya, coret, berarti tinggal 1/40 ya kan. U pangkat 5/2 dikurang 1/24 ya kan. U pangkat 3/2 tambah C ya. Nah, jangan lupa setelah kita mendapatkan hasil yang ini, kita kembalikan lagi ke kayaknya ini kita zoom dulu. Nah, yang ini, posisi ini kita kembalikan lagi menjadi bentuk X ya, menjadi bentuk X. U-nya kita kembalikan ke bentuk X. Maka hasilnya akan sama dengan, kita pakai tinta biru ya. Maka hasilnya akan sama dengan integral dari 1/40 ya, 1/40 X. X-nya adalah 1/4 U kurang 1 ya. X-nya adalah U-nya adalah 4X tambah 1. U-nya adalah 4X tambah 1. Berarti 4X tambah 1 pangkat 5/2 ya kan, dikurang dengan 4X tambah 1 pangkat 3/2 tambah C. Maka ini akan sama dengan, nah ini akan sama dengan apa ini? Maka akan sama dengan sebentar. Integral. Nah, ini sudah, sebenarnya sampai di sini sudah selesai. Cuma yang kita inginkan adalah membuatnya menjadi ini 1/24 ya. Kurang 1/24. Dan ini sudah tidak ada integralnya ya, maaf, sudah tidak ada integralnya. Dan membuatnya menjadi bentuk pangkat, bentuk akar ya, bentuk akar. Itu kan masih bentuk pangkat pecahan. Bagaimana membuatnya menjadi bentuk pangkat ya, pangkat dan tidak ada bentuk akar. Maka ini akan sama dengan 1/40. Coba ya diingat-ingat ya, cara mengubahnya bagaimana. Akar dari, gitu kan, 4X tambah 1 pangkat 5 dikurang 1/24 akar dari 4X tambah 1 pangkat 3 gitu ya. Seperti itu. Nah, dan sudah jadi ya, kita sudah punya itu. Seperti itu. Oke. Nah, jadi coba dipahami 3 soal ini dulu ya, 3 soal ini dulu. Pelan-pelan saja. Oke. Nanti akan saya berikan lagi ya 3 soal, mungkin 2 soal lagi untuk integral tak tentu ya. Ini namanya integral tentu. Ini namanya integral tak tentu. Nanti akan saya berikan 3 soal lagi integral tentu ya. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Oke, soalnya sebenarnya mirip ya. Kita menggunakan integral substitusi juga. Tetapi nanti di akhir nilai X-nya kita gantikan dengan bilangan yang ada di integral itu ya. Jadi ada bilangan 0 dan 2. Ada bilangan 0 dan 2. Kalau tadi tidak ada bilangannya ya. Kalau tadi kan tidak ada bilangannya nih. Jadi polos saja integralnya. Nah, kalau sekarang jadi ada bilangan 0 dan 2 atau bilangan yang lain ya. Jadi istilahnya ini sebagai batas bawah ya, batas bawah. Kemudian yang di atas berarti batas atas ya, ini batas atas. Oke. Nah, itu terakhir, itu langkah terakhir. Jadi kita melakukan pengintegralan seperti biasa ya. Oke, kita menggunakan integral substitusi ya dengan cara teknik substitusi. Baik, kita misalkan. Misalkan U ini akan sama dengan X kuadrat
ditambah 6x ya, x kuadrat ditambah 6x. Kita turunkan. Ingat turunan bentuknya jangan U aksen tapi du per dx ya. Kita buat dengan simbol yang lain. Oke. Kita turunkan, ini akan menjadi 2x ditambah 6 ya, 2x tambah 6. Nah, selanjutnya kita perhatikan du per dx ini akan sama dengan, kalau kita faktorkan ini akan menjadi x tambah 3. 2 kali x tambah 3 ya. 2 kali x tambah 3. Nah, apa kegunaannya? Kegunaannya nanti biar ada hubungannya ke 3x tambah 9 ya. 3x tambah 9 ini. Oke. Jadi biar ada hubungannya ke 3x tambah 9. Karena apa? Karena 3x tambah 9, kalau kita perhatikan, 3x tambah 9 itu kan sama dengan 3 kali x tambah 3 ya kan. Jadi sudah mirip dengan yang kita punya sebelumnya ini ya. Mirip. Oke, mirip ada x tambah 3-nya ya. Mirip ada x tambah 3-nya. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita mulai mengerjakan pengintegralannya. Oke. Berarti ini akan sama dengan, batasnya nggak usah ditulis dulu. Tuliskan ulang. Integral 3x tambah 9. 3x tambah 9 kita buat menjadi 3x tambah 3 gitu ya, 3x tambah 3 ini akar dari tadi itu sebagai u, kemudian dx ya. Oke, kemudian nah ini kalau kita perhatikan tadi, kalau kita perhatikan yang ini, maka ini nanti akan du itu akan sama dengan du per 2 ya, du per 2 ini akan sama dengan x tambah 3 dx ya. Du per 2 itu akan sama dengan x tambah 3 dx. Nah, oke. Kita kembalikan ke sini lagi ya. Maka ini akan sama dengan, kalau kita lihat ini ya, x tambah 3 dx, x tambah 3 dx itu adalah du per 2 ya. X tambah 3 dx itu adalah du per 2. Maka ini akan sama dengan integral 3-nya ini masih, akar U-nya masih, kemudian x tambah 3 dx itu adalah du per 2 ya, du per 2. Maka ini akan sama dengan integral 3 per 2 U pangkat setengah du. Oke. 3 per 2 U pangkat setengah du. Maka kita mulai pengintegralannya. Maka ini akan sama dengan 3 per 2 dibagi dengan setengah tambah 1 ya kan. U pangkat setengah tambah 1. Oke. Plus C ya, plus C. Oke, plus C. Maka ini akan sama dengan 3 per 2 dibagi dengan setengah tambah 1. Berarti tetap 3 per 2 ya. Maka U pangkat 3 per 2 plus C. Nah, kalau soalnya tidak ada batas atas dan batas bawah, maka selesai sampai di sini. Atau kalau kita tuliskan, ini akan menjadi U-nya adalah x kuadrat tambah 6x. Berarti x kuadrat tambah 6x pangkat 3 per 2 tambah C. Ini kalau tidak ada batas atas dan batas bawah. Tapi kalau ada, maka kita lanjutkan dengan mensubstitusikan nilai batas atas dan nilai batas bawah. Batas atas dulu ya, batas atas dulu. Kita gantikan x-nya dengan nilai 2. Berarti 2 kuadrat ditambah 6 kali 2 pangkat 3 per 2. Kemudian ini dikurangkan dengan batas bawahnya. C-nya nggak perlu kita tuliskan ya. Berarti x-nya diganti dengan 0 sekarang. 0 kuadrat ditambah 6 kali 0 ya kan. 6 kalikan dengan 0. Pangkatnya sama, 3 per 2. Maka ini akan sama dengan, ini 4 ditambah 6 kali 2 berapa? 12 ya. Berarti 12 pangkat 3 per 2 dikurangkan dengan 0 kuadrat tambah 6 kali 0. Ya ini 0 ya. Oke. Maka tinggal ini ya. Maka akan sama dengan, berarti 16
pangkat 3/2. Pangkat 3/2 itu apa artinya? Akar dari, gitu kan, akar dari 16 pangkat 3, gitu ya. 16 pangkat 3, nggak usah pakai kurung ya. 16 pangkat 3. Oke. Atau ini sama saja dengan akar 16 pangkat 3. Ini juga sama ya. Ini juga sama. Berarti akar 16 itu 4. 4 pangkat 3 itu adalah 64. Oke, seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan integral tentu. Ya, ini disebut dengan integral tentu. Integral tentu. Karena apa? Karena nilainya ada ya. Karena dia berupa nilai ya. Karena berupa nilai. Tapi kalau cuma sampai di sebelah sini, karena cuma sampai di sebelah sini, ini disebut dengan integral ini tak tentu. Kalau yang ini tak tentu, ya kan? Yang ini tak tentu. Oke. Tapi kalau udah sampai ada nilainya, berarti dia disebut dengan integral tentu. Oke. Seperti itu ya. Jadi ini konsep dasar tentang integral. Oke. Baik, saya pikir untuk hari ini itu dulu. Silakan dipahami. Saya berikan nanti 3 soal ya. Saya berikan 3 soal. Silakan kalian kerjakan ya. Berlatih ya. Oke. Baik, ini 2 soal saja ya. Jadinya 2 soal saja. Silakan coba kalian kerjakan ya. Yang pertama integral tentu, yang kedua integral tak tentu. Keduanya dengan menggunakan metode substitusi ya, metode substitusi. Oke. Seperti biasa, ini petunjuknya. Yang sebagai permisalannya adalah yang di dalam akar. X tambah 1-nya nanti kalian misalkan. Kemudian nanti dikerjakan, diturunkan. Kemudian yang ini yang dimisalkan ya. Yang dimisalkan yang di dalam pangkat 5-nya. Oke. Yang di dalamnya saja ya. Ini X tambah 1 saja. Ini X kuadrat kurang 4X tambah 3. Jadi, dengan cara substitusi. Oke, dengan cara substitusi. Oke. Saya pikir itu dulu ya untuk hari ini. Tetap semangat belajar. Jangan mudah menyerah. Walaupun kita belum bisa bertemu, insya Allah ilmu yang saya sampaikan semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.